A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berkah Channel yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan mengisahkan kisah yang luar biasa dari taubatnya seorang ulama besar yang bernama Malik bin Dinar. Beliau adalah yang dulunya suka mabuk. Suatu hari dia ingin menikah dan ingin punya anak. Satajawaztu anja'tu tifa samaitu wa Fatimah. Cerita singkat, suatu hari dia pun menikah dan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Fatimah. Akan tetapi setelah beberapa hari sejak kelahiran putrinya, istri beliau meninggal dunia, yang mana keseharian beliau hanya mengurus putrinya yang merupakan segala-galanya di dunia. Semakin hari semakin bertambah besar kecintaannya kepada Fatimah. Semakin besar Fatimah, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik. Kata beliau, setiap kali aku ingin meminum anggurku, Fatimah pun bersuara hingga membuatku terlupa dari apa yang akan aku minum. Dan Fatimah belum berumur 2 tahun. Setiap kali aku mau meminum anggurku, tiba-tiba dia lari dan menghalangi tanganku. Akhirnya aku memilih untuk menggendongnya daripada meminum minumanku. Seakan-akan Allah jadikan dia untuk berubah menjadi lebih baik. Semakin hari aku semakin takut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang haram. Dia sangat bersyukur memiliki Fatimah. Ketika Fatimah berumur 3 tahun, tawafah, Fatimah pun meninggal dunia. Putri kecilku telah tiada dan meninggalkan aku seorang diri. Bayangkan, anak kecil yang lucu dan setiap hari selalu bersama. Qadarullah, kemudian ya Allah ambil. Bayangkan sedihnya seorang bapak yang begitu mencintai anaknya. Akhirnya kuntu aswa' hola mimma kuntu qabla. Aku pun sedih, jatuh lagi ke dalam kehidupan yang dulu. Aku terus minum dan minum. Tidaklah aku habiskan waktuku kecuali dengan minum. Setan pun terus membisikkanku untuk selalu minum karena aku tak sanggup menerima kenyataan ini. Ketika Allah ambil dariku orang yang sangat aku cintai, aku tidak mampu menahannya, sehingga membuatku selalu minum minuman keras. Sewaktu aku terjatuh tertidur lalu bermimpi, seakan-akan aku melihat diriku berada di hari kiamat. Semua lautan berubah menjadi lautan api. Semua manusia pun berkumpul. Aku mendengar suara, Fulan bin Fulan segera datang untuk disidang untuk menerima semua amal perbuatanmu. Fattafan nasu minni. Tiba-tiba semua orang pun menghilang dariku. Faida bi fuban azifatihan fanma. Tiba-tiba muncul ular raksasa yang bergerak cepat menghampiriku. Seraya membuka mulutnya, aku pun berlari dan ular ini terus mengejarku. Faida bin syaihin do'if. Aku pun bertemu dengan seorang syekh yang sangat tua dan lemah. Aku pun berkata, wahai syekh, tolonglah aku. Apa yang harus aku lakukan? Ya bunayya, anna do'if. Wahai anakku, sungguh aku lemah. Aku tidak punya kuasa apapun. Coba kamu berlari ke arah sana. Aku pun berlari mengikuti petunjuk yang diberikan syekh tadi. Dan ternyata di ujung jalan sana adalah api neraka. Ada 2 pilihan. Aku menghadapi ular itu atau aku melompat ke dalam api neraka. Aku pun kembali kepada syekh tua tadi dan aku berkata, ya syekh, di sana hanya ada lautan api. Tolong aku ya syekh, apa yang harus aku lakukan? Syekh itu pun menangis melihat aku yang ketakutan. Seraya dia meminta maaf, aku tidak bisa melakukan apapun. Aku begitu lemah. Coba kamu lari ke sana, karena di sana ada sebuah bukit. Siapa tahu di sana ada yang bisa menyelamatkan kamu. Dia pun lari ke atas bukit. Ternyata di puncak bukit itu ada cahaya.
Dan ketika sampai, dia menemukan banyaknya anak kecil yang sedang bermain. Lalu ketika anak-anak itu melihatku, mereka berteriak, "Ya Fatimah, ankisi Abba, wahai Fatimah, selamatkanlah ayahmu." Fatimah pun berlari menghampiri ayahnya, menghampiri Malik bin Dinar. Dia menarik dengan tangan kanannya dan menepis ular itu dengan tangan kirinya. Kemudian aku pun terjatuh begitu panik dan mukaku pucat seperti mayat. Setelah tenang, jalasatwi hijri kana jalasatwi hayatiha. Lalu Fatimah pun duduk di bangkuanku sebagaimana ketika dia masih hidup, dan dia berkata kepadaku, "Ya abati, wahai ayahku, alam yakni lilladina amanu ataksya'a qulubuhum li jikrillah wa ma nazala minal haq." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mengetahui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Malik bin Dinar bertanya, "Ya Fatimah, ular apakah itu?" Fatimah pun menjawab, "Wahai ayah, ular itu adalah amal burukmu. Alam tadri anal a'ma wa mujaksa wa yaumal qiyamah. Tidakkah kau tahu bahwasannya semua amalan manusia nanti akan berubah menjadi sebuah fisik? Ular raksasa yang akan memakanmu itu adalah amalan burukmu. Adapun kakek tua yang kamu temui di bawah sana, itu adalah amal solehmu. Af'ata wa auhanta, kamu melemahkannya, kamu yang membuat dia lemah, kamu yang melalaikannya sehingga dia tak mampu menyelamatkan kamu dari amal burukmu. Laula kana la kabid, kalau bukan karena engkau memilikiku wahai ayah putrimu yang meninggal, maka sungguh tak ada satu amalan pun yang engkau miliki di dunia yang akan dapat menyelamatkanmu." Tiba-tiba aku pun terkejut hingga akhirnya terbangun dari tidurku. Aku meraih tongkatku dan aku menghancurkan semua botol minuman kerasku. Hatiku terpanggil untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memohon ampun dari segala kesalahanku kepada Allah. Aku bertekad untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang anak-anaknya pernah meninggal, terimalah kabar ini. Mereka telah menjadi syafaat bagi mereka di hari kiamat. Mereka akan mengulurkan tangannya kepadamu. Anas bin Malik meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma minan nasi min muslim, tidaklah seorang muslim yutawaffa lahu salas lam yadluhul his, mati dari keturunannya ada 3 yang belum balik, illa adkhalahu Allahu janna bi fadli rahmatihi iyahu, melainkan Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga dalam rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada anak-anak mereka." Allah Subhanahu wa ta'ala kasihan sama anak-anak itu sehingga orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi inna sikta la yajuru umahu bisaraihi ilal jannah ijadabasatu." Demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya janinnya keguguran itu, dia akan menarik orang tuanya ke dalam surga dengan ari-arinya. Apabila orang tuanya itu bersabar dan berharap pahala ketika ditinggal mati anak yang dia cintai, karena ada orang yang ditinggal mati anaknya, dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak bersabar sehingga syafaat itu tidak akan diterimanya. Bahkan bisa jadi dia akan diazab karena musibah yang menimpa dia. Maka berakhirlah video ini. Semoga bermanfaat. Yang baik dan yang benar adalah milik Allah, yang buruk dari saya pribadi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.